Selamat pagi, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik fungsi ruang publik. Ya, saya akan share materi yang akan kita bahas bersama hari ini. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan bisa mengimplementasikan, menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara yang baik. Judulnya adalah fungsi ruang publik bagi pengembangan masyarakat sipil, civil society. Teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai warga negara hadir dan berada di lingkungan yang berbagai macam bentuknya, dan salah satu tempat kita berada adalah ruang publik yang bisa diakses oleh siapa saja masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan ruang publik? Ruang publik secara definisi adalah area yang dapat diakses oleh semua warga untuk beraktivitas sosial, baik secara individu maupun kelompok, baik organisasi maupun paguyuban-paguyuban atau apapun bentuknya yang bisa diakses oleh setiap orang yang ada di wilayah ruang publik tersebut. Tentu saja jenis ruang publik bermacam-macam, seperti taman kota, plaza, jalan pedestrian, dan area rekreasi outdoor yang memberikan kebebasan beraktivitas. Dan biasanya ruang-ruang publik ini disediakan oleh pemerintah atau masyarakat-masyarakat, baik itu masyarakat desa maupun masyarakat adat. Selain itu ada juga jenis ruang tertutup, yaitu ruang pertemuan, perpustakaan publik, pusat komunitas yang memfasilitasi interaksi sosial. Artinya adalah ruang publik ini ada dua jenis, yaitu ruang terbuka dan tertutup. Ruang tertutup ini adalah ruang publik yang bisa diakses oleh siapa saja, tetapi bentuknya di dalam gedung atau di dalam ruangan. Nah, fungsi utama ruang publik yaitu wadah interaksi sosial, di mana ruang publik menjadi tempat bertemu, berkomunikasi antar warga, antar mahasiswa, dan antara berbagai kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membangun toleransi, untuk berinteraksi, dan berbagai kepentingan lainnya di dalam mereka mewujudkan interaksi sosial tersebut. Ya, ada beberapa macam, misalnya forum diskusi, forum informal. Jadi ruang publik bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, maksudnya kelompok untuk melakukan diskusi informal. Artinya bisa sambil minum kopi dan berbagai aktivitas lainnya, dan bisa ada orang lain di sekitarnya. Pertukaran ide dan pengalaman, atau pembentukan jaringan-jaringan sosial, bagaimana membangun relasi-relasi sosial yang baru, ya melalui ruang publik ini bisa dilakukan. Yang berikut adalah relaksasi dan rekreasi. Jadi ruang publik ini juga bisa menjadi tempat relaksasi dan rekreasi masyarakat maupun individu. Nah, tujuannya adalah dalam bentuk relaksasi dan rekreasi ini adalah untuk memberikan istirahat mental dan fisik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau bisa dikatakan untuk meningkatkan kesehatan psikologis masyarakat. Jadi ruang publik ini adalah untuk memberikan kesehatan mental maupun fisik bagi setiap orang yang menikmati ruang publik tersebut. Nah, dengan tujuan adalah mengurangi stres perkotaan, stres ya.
apalagi sekarang macet dan lain sebagainya, maka ruang publik ini seharusnya menjadi ruang yang wajib disediakan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat di lingkungan atau di tempat tertentu untuk memberikan relaksasi dan sekaligus menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Saya juga melakukan aktivitas olahraga dan bisa juga misalnya antara anak-anak atau siswa, ya, mahasiswa bisa berinteraksi dengan alam ya dengan berbagai macam kegiatan di ruang publik tersebut. Yang berikut, fungsi ekologis dan ruang publik ini menjadi tempat untuk menyerap air hujan, mengurangi resiko banjir. Ya, biasanya di tengah perkotaan dengan gedung yang begitu banyak, sehingga penyerapan air hujan itu terganggu. Oleh sebab itu, ruang publik bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk penyerapan air dan tentu saja untuk memberikan penghijauan di sekitar gedung-gedung tersebut. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas udara yang baik, ya karena melalui pohon-pohon, tanaman-tanaman, dan lingkungan yang terbuka itu bisa memberikan kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain sebagai fungsi kesehatan dan penyerapan air, maka ada juga sebagai fungsi keindahan atau estetika kota, di mana dengan adanya taman-taman dan ruang-ruang publik yang bisa melakukan aktivitas masyarakat, maka itu juga memberikan suasana yang indah bagi kota tersebut atau lingkungan tersebut. Apa kalau seandainya gedung semuanya tanpa ada penghijauan, maka pasti akan mengurangi nilai estetika dari gedung tersebut dan termasuk juga kota tersebut. Nah, ruang publik sebagai pilar masyarakat sipil. Di sini adanya arena kebebasan berekspresi. Jadi, ruang publik ini menjadi tempat warga dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi terbuka, dan membangun opini publik secara demokratis. Ya, misalnya ketika ada teman-teman kita yang menyampaikan aspirasi, yang sering kita lihat adalah demo misalnya, tetapi sekali lagi dalam konteks menggunakan ruang publik ini adalah lebih kepada demo yang beradab atau demo yang mengikuti aturan-aturan yang tidak melanggar hukum. Yang berikut adalah partisipasi dalam pembangunan. Jadi ruang publik juga menjadi pilar masyarakat sipil di mana memfasilitasi keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk tujuannya adalah proses pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ruang publik ini bisa dijadikan sebagai tempat wadah untuk berdemokrasi. Menjadi ruang praktek demokrasi. Ya, yang bagian ketiga tentunya adalah untuk membangun interaksi, membangun solidaritas, membangun komunikasi di setiap aktivitas masyarakat di ruang publik tersebut. Nah, ini misalnya salah satu contoh Erpetra di Jakarta, ya, di mana ruang publik terpadu ramah anak ini juga menjadi fasilitas yang penting bagi anak-anak untuk bisa mengintegrasikan fungsi rekreasi, edukasi, dan komunikasi publik. Jadi menjadi tempat bagi anak-anak untuk berkembang, tumbuh kembangnya anak, dan begitu juga bisa dijadikan sebagai interaksi antara orang tua dengan orang tua dan komunitas. Keberhasilan ini menjadi medium komunikasi antara pemerintah. Jadi pembangunan RP di Jakarta ini adalah sebuah komitmen pemerintah, ini contoh. Dan tentu saja bisa juga dikembangkan di daerah lain, karena ini sangat penting. Ya, memang ada tantangan
masih ada keterbatasan dalam mendorong kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Artinya, dalam pembangunan fasilitas publik seperti ini, maka kadang-kala terhambat ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu ya, atau mungkin juga kepentingan pemerintah atau kelompok masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, studi kasus misalnya ada di contoh ya Jalan Veteran Bandung ya, di mana di Malang, di mana ada sebuah transformasi ruang publik, penambahan fasilitas ruang publik di Jalan Veteran Bandung telah berhasil meningkatkan kenyamanan dan mendorong interaksi sosial yang lebih intens antar warga. Nah, ini satu contoh bagaimana membuat perubahannya ruang publik itu menjadi lebih bagus, lebih kreatif, dan bisa juga digunakan atau dinikmati oleh masyarakat lokal. Ya, dampak positifnya adalah peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Jadi, ruang publik bisa di lingkungan rumah masing-masing atau di RT, kantor desa, dan lain sebagainya. Dan di situ juga dijadikan aktivitas ekonomi bagi masyarakat di sekitar itu. Ada interaksi sosial yang lebih berkualitas, di mana selain mereka berbelanja, maka ada interaksi antara warga maupun pembeli, warga dengan warga di sekitar. Nah, perlu dilakukan memang revitalisasi kawasan perkotaan. Ada beberapa wilayah perkotaan yang belum memaksimalkan hal ini atau belum membuat ruang publik yang ramah anak, ramah lingkungan, dan berbagai macam keramahan yang ditimbulkan. Nah, masih belum, hanya beberapa kota saja. Nah, masalah yang ada di mana pengelolaan sampah ya, yang belum optimal. Ya, sekali lagi di wilayah perkotaan menjadi masalah sampai saat ini ya, di mana sampah itu belum dikelola secara teknologi atau masih sampah di mana-mana. Dan kenapa? Karena begitu banyak orang dan proses pembuangan sampah juga belum ada kesadaran masyarakat ya. Maka ini perlu kita bina, dan melalui teman-teman mahasiswa bisa juga menjadi edukator-edukator bagi masyarakat bagaimana membuang sampah pada tempatnya, pengolahan sampah yang lebih baik sehingga bisa menambah sejukan, keindahan di wilayah tersebut. Nah, tentu saja keamanan malam hari masih menjadi tantangan. Ini juga perlu kita lakukan. Nah, ruang publik inklusif ya di desa Merak contohnya ada aksesibilitas universal, ada kesetaraan gender, dan ada kolaborasi komunitas. Nah, ini contoh bahwa ruang publik itu bukan hanya untuk masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang disabilitas atau teman-teman yang ya perempuan ya atau lansia dan sebagainya, sehingga mudah dinikmati. Nah, peran serta masyarakat dalam penataan kota atau penataan ruang ya di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai hak dan kewajiban dalam proses perencanaan tata ruang. Nah, teman-teman, ini perlu diresapi, perlu diterapkan bahwa bukan hanya saja pemerintah yang menata ruang, tapi juga menjadi peran serta atau partisipasi dari masyarakat dan secara khusus mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, tentu direncanakan ya bagaimana perencanaan, penataan kota, penataan ruang publik yang lebih baik. Dan tentu saja pemeliharaan yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar menata, tetapi perlu ada juga pemeliharaan jikalau sudah dibuat. Ini arsitektur komunitas dalam ruang publik ya, ada pendekatan partisipatif ya, di mana perencanaan ruang publik juga perlu dilibatkan atau perlu melibatkan masyarakat secara langsung, karena masyarakat yang akan menjaga, akan menikmati dan lain sebagainya, sehingga mereka ada keterikatan batin terhadap lingkungan tersebut. Nah, ini salah satu studi kasus bahwa pembangunan ruang belajar anak di desa
Ciberium Wetan yang berhasil karena melibatkan warga masyarakat. Nah, dampak berkelanjutannya adalah kepemilikan kolektif terhadap ruang publik. Jadi bukan hanya secara individu, tetapi kelompok masyarakat itu ikut menjaga, memelihara ruang publik tersebut. Nah, tantangan pengembangan ruang publik di Kota Bandung contoh, ya ada revitalisasi ruang publik, ya ada komersialisasi berlebihan mengurangi aksesibilitas masyarakat luas. Nah, ini juga menjadi tantangan ya, ini suatu temuan dari Harsinio dan kawan-kawannya. Dampak negatifnya adalah ada eksklusif ekonomi terhadap kelompok berpenghasilan rendah. Jadi hilangnya fungsi demokratis ruang publik, uniformalitas yang menghilangkan keberagaman. Nah, ini juga menjadi kendala atau tantangan ketika ruang publik itu tidak dinikmati oleh banyak orang, tetapi hanya segelintir orang. Nah, kesimpulannya adalah ruang publik sebagai fondasi masyarakat sipil. Jadi ruang publik sama dengan ruang demokrasi. Jadi ruang publik itu menjadi tempat untuk berinteraksi masyarakat dengan berbagai kepentingan, dan tentu saja masyarakat juga ikut terlibat untuk menjaga ruang publik tersebut supaya lebih bersih, lebih nyaman, kreatif, dan lebih asri. Nah, di sini ada interaksi sosial yang membangun kohesi dan toleransi. Yang berikut adalah partisipasi demokratis, yaitu tadi sudah disampaikan, arena praktek demokrasi sehari-hari. Jadi dengan memanfaatkan ruang publik atau dengan masyarakat hadir di ruang publik, maka di sana sebenarnya terjadi proses demokrasi di mana saling pengertian, saling menghargai, dan saling berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dari berbagai macam latar belakang, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Keberlanjutan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Tentu saja dengan pembangunan ruang publik ini yang kreatif, yang memiliki nilai seni-seni yang baik, dan tentu saja ini menjadi salah satu contoh bahwa telah mendukung pembangunan berkelanjutan di setiap wilayah di Indonesia. Nah, inklusivitasnya ya mengakomodasi beragaman masyarakat, jadi tidak hanya diberikan atau dikhususkan kepada kelompok tertentu, tapi ruang publik itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi ruang publik bukan sekedar infrastruktur fisik, tetapi ruang sosial yang menguatkan interaksi, partisipasi, dan inklusivitas dalam membangun masyarakat sipil yang demokratis. Sekali lagi bahwa ruang publik bukan sekedar bentuk daripada fisik atau pembangunan fisik, tetapi yang lebih penting adalah menjadi ruang sosial di mana masyarakat bisa berinteraksi, bersosial, berdemokrasi, dan berbagai kepentingan lainnya yang tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan di sana dikatakan sebagai masyarakat yang bertanggung jawab di wilayah Indonesia, khususnya pada ruang-ruang publik dimanapun di wilayah Indonesia yang sudah dibuat maupun dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat. Kiranya melalui mata kuliah ini bisa memberikan wawasan, gambaran, serta pengetahuan pengalaman baru kepada mahasiswa untuk menjadi edukator-edukator, menjadi warga negara yang baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentu saja mulai dari diri sendiri. Mahasiswa itu menjadi warga negara yang taat pada peraturan-peraturan, dan tentunya menjadi warga negara yang memelihara ruang publik secara maksimal. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Demikian yang bisa sampaikan, maka nanti akan saya berikan tugas melalui perkuliahannya.